ini ada yang salah nih dengan persepsi terhadap pemerintah hari ini. Kalau yang kita pilih untuk nyelamatin dengan cara bakar uang, nggak ngebantu juga. Ya, The Fed nanti akan lihat-lihat lah, mau turunin suku bunga, mau naikin suku bunga, mungkin nanti Juni. Gitu. Oke. MSCI dan lembaga rating lain juga bilang, ya kita akan umumkan nanti Juni. Kenapa mereka semua sepakat di Juni ya? Ada apa di bulan Juni gitu ya? Dengan meluasnya orang-orang yang bekerja di sektor informal, ya, itu artinya kan pemerintah harus mikirin caranya mereka bisa migrasi ke sektor formal. Ini harus kolaborasi nih, harus koordinasi nih. Nggak bisa pakai, oh ini kan wilayahnya industri keuangan, ini wilayahnya moneter, ini wilayahnya fiskal, udah nggak bisa begitu. Karena kalau begitu kita akan terus tergerus ya. Presiden mesti mengeluarkan dream team-nya di kabinet ini. Siapa di dream team-nya gitu ya? To the point aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sindo, ketemu lagi di To The Point aja. Saya tidak sendiri, ada juga Mas Pung Purwanto di sebelah saya. Dan ini kita lagi membahas terkait soal nilai rupiah. Kenapa pelan ngomongnya? Karena memang rupiahnya melemah. Dan kita tidak sendiri ya Mas Pung ya. Ini kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan ini memang menjadi banyak sekali perbincangan warganet juga termasuk juga masyarakat yang mau sampai kapan kondisi seperti ini dan apa sih yang sebenarnya terjadi. Sudah hadir bersama kita di studio Mas Kusviardi. Kita manggilnya Mas atau Bang nih? Enaknya nih. Bebas Bebas ya. Nah, ini dia nih. Masih muda Bang aja. Masih muda Bang aja ya. Bang Kusviardi yang saat ini menjabat co-founder dari Fine Institute, juga sebagai pengamat ataupun analis dari ekonomi dan juga politik. Selamat datang Bang di podcast kita. Terima kasih sudah diundang. Iya nih. Nah ini kita mau bahas dikit nih Bang. Kemarin kita lihat rupiah kita sempat menembus di angka 18.000. Terus kemudian indeks kita juga IHSG juga turun di 5.800. Per hari ini ya? Iya. Di bawah 6.000 ya? Di bawah 6.000. Ya. Dan ini bagaimana sih Bang sebenarnya? Apa sih yang terjadi? Ya. Pertama nih kalau mau melihat ini kita harus punya awareness dulu yang pertamanya. Pertama nilai kebijakan nilai tukar kita itu menjelang krisis ya berubahnya ya. Setelah desakan IMF itu kan berubah menjadi bebas mengambang, free float. Artinya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Nah kalau banyak orang nyari rupiahnya baik. Nilainya menguat. Kalau banyak orang jual rupiah, rupiahnya melemah. Nah artinya kalau hari ini rupiah itu melemah, orang banyak ngelempar rupiah. Artinya apa? Berarti uang dari Indonesia ditukarkan ke dolar. Nah ini kebijakan yang pertama dan masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua, kita kemarin dengar ya soal devisa hasil ekspor. Kebijakan rezim devisa kita itu rezim devisa bebas. Orang boleh masuk kapan saja, bawa uangnya dan keluar kapan saja. Nah itu kebijakan yang juga diambil menjelang jatuhnya Soeharto atas desakan IMF. Kebijakan lama berarti. Kebijakan lama. Okay. Kalau dua instrumen ini tidak kita lihat, ini kita agak repot. Untuk melihatnya. Kenapa? Karena masih bisa dilariin tuh fundamental ekonomi baik, ya. Padahal yang terjadi, ya, kalau kita baca di Sindo News atau di banyak media, kan bicaranya persepsi. Persepsi kan nggak ada urusan ya, mau fundamental baik nggak baik, persepsi. Nah, artinya apa? Ini ada yang salah nih dengan persepsi terhadap pemerintah hari ini. Ya. Karena apa? Karena MSCI di menjelang akhir tahun 2025 udah warning. Pasar modal lu kayak nggak beres nih. Free float-nya rendah. Terkonsolidasi. Banyak goreng-gorengan. Nah ini tolong dikoreksi dong. Kalau nggak nanti kita mau rasionalisasi nih ratingnya atau grade-nya gitu ya. Nah sayang itu tidak terjadi koreksi yang diharapkan. Belum ada kan? Belum ada. Memang ada yang ditangkap sama jaksa, tapi itu kan
pelanggaran yang sudah terjadi, tapi gimana supaya itu nggak terjadi lagi ke depan. Iya. Nah, karena itu tidak ada, maka persepsi tadi menggelinding terus. Oke. Dari angka 9.000 turun 8, turun 7, turun ke 6, sekarang tinggal 5.800. Yes. Ya. Nah, kalau tidak diadres juga problem struktural ini, ya ini mungkin akan terus ke 5.000. 5.000 mungkin bisa turun lagi gitu ya. Oke. Karena ini soal persepsi. Nggak ada orang yang bisa nahan. Lu nggak boleh keluarin uang dari Indonesia, nggak ada. Apalagi kalau transaksi di bursa efek itu sudah mengikut sertakan, membolehkan sekuritas atau investor dari luar langsung gitu ya. Tidak lewat sekuritas di Indonesia gitu ya. Jadi sekuritas yang terdaftar di Singapura misalnya bisa langsung transaksi di BI gitu ya. Artinya kan by date duitnya bisa keluar kalau mereka lepas sahamnya. Oke. Nah, sekarang sudah berapa uang yang keluar dari pasar modal kita? Kalau melihat cerminannya udah cukup besar karena paralel indeksnya turun, nilai tukarnya melemah. Berarti at the same time uang yang didapat dari penjualan saham tadi langsung dikonversi ke dolar dan mungkin keluar gitu ya. Jadi itu yang membuat IHSG turun, dolar melemah. Iya, rupiah melemah. Iya, rupiah melemah, sorry. Iya. Tentu ada problem lain. Problem lainnya adalah kita sebagai sebuah negara boros dolar juga karena impornya besar. Ya, impornya itu besar, terutama dari sisi belanja pemerintah. Ya, belanja impornya kan cukup gede, terutama yang energi. Ya, ini belum yang lain-lain nih. Ya, tapi di sisi yang lain, yang swasta, impornya juga gede untuk bahan baku. Yes, betul. 80-90%. Nah, karena kita boros dolar kayak begini, ya mau nggak mau ini kan menjadi serius implikasinya. Ketika dolar menguat, rupiah melemah, maka industri dalam negeri harus punya uang cukup besar kan, untuk bisa terus bertahan nih. Sementara belum tahu mereka bisa naikin harga apa enggak. Margin yang selama ini udah nutup apa belum, kalau udah mengantisipasi pelemahan kurs apa belum gitu. Nah, kalau mereka ada pasar ekspor mungkin terbantu. Tapi apakah benar-benar bisa lebih untung ketimbang rupiah sebelum melemah gitu ya. Seperti sekarang ini. Nah, itu kan kita mesti hitung lagi. Tapi tanda-tandanya sudah kelihatan ya bahwa ya pasti kebutuhan impornya naik untuk mendukung produksi. Nah, kita mau bilang bahwa ternyata bukan hanya secara keuangan, tapi juga secara rantai pasok, kita tergantung sama impor. Ini problem lama yang belum dibereskan. Nah, ini kan butuh koordinasi ya, butuh panduan, butuh planning, roadmap, ya. Bagaimana kita mengatasi problem struktural ini? Supaya nggak terus-terusan jadi bulan-bulanan kayak begini. Saya mau bilang gini, dilemanya hari ini begini. Katakanlah BI mau bilang, udah kita mau pakai patok nilai tukar gitu ya. Nggak lagi free float. Nggak bisa juga, karena langsung dihajar juga sama spekulan kan. Iya, betul. Kita mau hari ini pakai devisa kontrol misalnya. Dihajar juga. Nah, kita harus punya langkah taktis kan. Nah, langkah taktis kita itu apa? Mengurangi kebutuhan kita akan dolar. Mengurangi kebutuhan kita akan devisa atau mata uang asing. Caranya apa? Ya harus konversi. Yang tadinya impor-impor itu bisa nggak kita beresin di dalam? Kita produksi di dalam. Kalau itu yang kita kerjakan, kita bisa ngomong dong sama mitra-mitra dagang kita, ya kan, negara-negara sahabat. Ayo dong, ini kita di region yang sama nih. Kalau kenapa sama Indonesia, kalian berdampak juga. Nah, kita secara region nih harus bisa saling support nih. Nah, Indonesia perlu kayak begini. Artinya itu salah satu langkah yang mungkin bisa menjadi pilihan jika mau dijalankan oleh pemerintah. Jadi kita bukan berarti ingin menutup diri, enggak. Tapi kita mau bilang, ayo dong kita maju sama-sama. Indonesia punya market besar, kita nggak nutup pasar kita, tapi kita juga nggak mau dong kalau cuma jadi pasar doang. Kita nggak mau juga dong kalau cuma jadi sumber bahan baku. Itu udah sejak zaman VOC gitu ya. Masa sampai sekarang kita mau jadi support bahan baku terus gitu ya. Nah, sementara mobil listrik keliaran di jalan nggak ada satupun yang punya Indonesia gitu ya. Semua brand asing gitu ya. Jadi pelemahan rupiah itu bukan faktor sendiri. Enggak sendiri. Harus ada, kalau mau dikuatkan lagi itu mestinya ada koordinasi lintas sektor, lintas institusi. Iya. Nah, multidimensi sekali ya Bang ya berarti ya? Sangat. Jadi
selama ini kita parsial-parsial ngurusinnya. Iya. Jadi ngurusin pasar modal atau pasar keuangan. Bahasanya OJK, financial deepening gitu kan. Pendalaman pasar keuangan gitu. Tapi nggak dalam-dalam juga udah beberapa tahun gitu ya. Kenapa? Ya karena memang masyarakat kita belum bisa masuk ke situ. Secara ekonomi gitu ya. Nah, harusnya itu kan bisa kayak dana pensiun, asuransi, kan bisa diarahkan ya untuk bisa masuk ke pasar keuangan kita dalam logika investment gitu ya, bukan spekulasi gitu. Nah itu yang selama ini menurut saya ya nggak kelihatan gitu ya jejaknya, sehingga posisi pasar keuangan kita itu segitu-segitu aja dan rentan sama mobilitas dana asing. Jadi kalau dana asing buru-buru masuk gitu ya, nah naik dia. Kalau keluar, nah terus kemudian turun gitu ya. Nah, kalau yang kita pilih untuk nyelamatin dengan cara bakar uang, nggak ngebantu juga. Misalnya, siapa nih yang mau disuruh misalnya? Bahana misalnya. Tahan dia itu, beli di bawah gitu misalnya. Lama-lama kan habis juga duitnya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, yang benar kan kita menata pasar kita itu. Jadi gimana sih caranya supaya pasar itu kredibel? Pasar yang kredibel itu berarti, ya oke, lama-lama orang akan tahu bahwa logika masuk ke pasar saham itu bukan trading sebenarnya, tapi investment. Nah, untuk itu maka dipastikan setiap perusahaan itu punya tata kelola yang baik, terus mereka membagikan dividen tiap tahun gitu ya. Benefitnya dirasakan. Jadi orang nggak cuma dagang harian gitu loh. Iya. Jadi instead naruh uang di deposito atau naruh uang di tabungan, mereka akan mau naruh. Itu namanya insentif kan. Sayang, ya insentif ini nggak pernah dipikirin oleh otoritas kita. Bahkan pengelola bursa juga nggak terlalu peduli kayaknya. Nah, terus yang kedua soal nilai tukar kita ini, ya tadi kalau kita cuman melihatnya dari cadangan devisa aman kok gitu ya. Selama komponen impornya masih tinggi, amannya cadangan devisa ini kamuflase. Kan hari ini mau berapapun cadangan devisa BI, digelontorkan. Bukanlah berapapun yang berapapun cadangan devisa yang dimiliki oleh BI, nggak ngaruh sama nilai tukar kan? Ya nilai tukarnya akan melemah aja. Terus BI mau intervensi, ya udah lama-lama cadangan devisanya habis, mengganggu juga untuk ketersediaan buat impor gitu. Nah jadi kelindahannya udah sedemikian rumit, maka mau tidak mau butuh cara baru. Cara baru itu ini harus kolaborasi nih, harus koordinasi nih. Nggak bisa pakai ini kan wilayahnya industri keuangan, ini wilayahnya moneter, ini wilayahnya fiskal, udah nggak bisa begitu. Karena kalau begitu kita akan terus tergerus ya. Nah nggak akan recovernya berat. Nah sementara kita punya opportunity, nah opportunity-nya kita kan jadi nggak bisa kita manfaatkan. Jadi memang selama ini kita itu selalu dana asing itu yang mayoritas masuk ke pasar keuangan itu mayoritas sebagai spekulan, bukan investor. Mungkin itu bercampur ya. Secara pasti kita mesti lihat datanya. Karena kan ada yang trading harian, ada yang basically mungkin mereka tetap masuk ke pasar modal kita, memilih portofolio tertentu, lalu memperdagangkannya mungkin trading mau tiap hari, mau apa dalam kurun waktu tertentu. Ada juga yang stay gitu ya, untuk saham-saham yang memang mereka anggap ini. Nah, cuman sekarang fenomenanya uang itu nggak cuma diputer-puter di portofolio yang ada pilihannya, nggak ke LQ45 atau kemana, udah ditarik. Jadi makanya turunnya sedemikian cepat. Jadi pull out itu loh. Iya. Nah kalau orang udah pull out kan agak repot kita ya. Semua orang narik gitu ya. Iya. Nah kalau dana asingnya saja sudah ditarik sebegitu, nah yang lokalnya mau nahan seberapa bisa nahan gitu. Itu berapa persen sih dana asing itu? Kalau itu saya mesti lihat lagi datanya. Kayaknya mayoritas ya, sampai kategorinya masuk ketergantungan pada dana asing. Ya itu. Artinya cukup dominan lah. Poinnya di situ ya. Nah, poinnya cukup dominan. Kalau tidak dominan nggak akan kayak begini. Ya, kita nih udah kena double impact nih. IHSG-nya turun, rupiahnya melemah. Nah. 2 kali kena itu. Iya. Udah jatuh, kelindes mobil gitu kan. Wah ampun. Serem juga nih analoginya nih. Lah iya akan begitu karena implikasinya jadi kemana-mana. Ya bukan cuman rakyat loh yang di bawah yang suffer ya. Artinya pemerintah sendiri juga suffer karena harus alokasi anggarannya tadi kan dipatok
rupiahnya 16.500. Iya. Sekarang udah 18.000. Bulan depan buat belanja udah nggak cukup dong duit ya. Iya. Untuk nutupin belanja impornya. Iya. Kan mesti kerja keras lagi gitu ya, mikirin gitu. Kalau faktor suku bunga Amerika yang sampai sekarang belum turun, itu pengaruh terhadap dana asing. Iya, itu namanya speculative perception kan. Iya. Jadi membangun persepsi untuk tindakan spekulasi. Jadi dipasanglah nih iming-iming. Ya the Fed nanti akan lihat-lihat lah mau nurunin suku bunga, mau naikin suku bunga mungkin nanti Juni gitu ya. Oke. MSCI dan lembaga rating lain juga bilang, ya kita akan umumkan nanti Juni. Kenapa mereka semua sepakat di Juni ya? Ada apa di bulan Juni gitu ya. Tetapi itu kemudian kayak sesuatu yang dikunyah-kunyah gitu oleh para spekulan ini sebagai legitimasi tindakan mereka. Kita lagi nunggu, ya kan nggak ada hubungannya juga sebenarnya. Kan kalau kita mau lihat pasar modal kita simple kan. Saham-saham dari emiten yang good governance-nya bagus, pembukuannya bagus, ya kan, pembagian dividennya bagus, ya. Terus kemudian dari segi penjualan juga, prospek penjualan juga bagus. Harusnya di keep aja dong. Iya. Kenapa dilepas? Nggak perlu dilepas. Iya. Nah, tapi ini kan karena ada persepsi yang dibangun. Persepsi yang dibangun ini akhirnya membuat saham-saham yang tadinya bagus ini juga terdampak kan. Iya. Nah, inilah menurut saya yang kita lihat tuh ini bukan sekedar soal menenangkan pasar dengan optimisme atau menghibur gitu ya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, ini sudah harus ada tindakan yang jelas dan terarah. Begitu menurut saya. Gimana caranya mengcounter itu bahwa ini bulan Juni ini ada apa gitu? Nah, apa yang harus disampaikan? Ya, sama pemangku kita kebijakan? harusnya lebih maju ya, nggak usah mikirin bulan Juni ada apa. Harusnya sejak MSCI menyoal tentang free float, kita yang rendah, itu otoritas bursa atau kalau pengelola bursa lah, bursa efek ya, itu harusnya kan sudah bisa mengumumkan ya. Artinya kan itu fraud ya. Itu kan langsung diumumin aja. Ini kami kasih kesempatan, ya. Ini bagi yang pemegang saham-saham ini, emiten ini, itu untuk segera mengoreksi supaya tidak terjadi fraud di free float ini. Artinya kan jangan kita nih owner nih, shareholder terbesar satu emiten. Harusnya kan yang 30%, 20% kan ke market. Tapi kita pakai nomini, ambil lagi yang 20% ini. Oke. Nah, itu kan nggak boleh gitu ya. Nah, itu yang tegakkan aja aturannya. Nah, tanda-tanda menegakkan aturan itu nggak kelihatan. Nah, OJK juga lemah. Oke. Nggak ada yang jelas sampai sekarang gitu ya. Cuman pidato-pidato aja, ya. Pasar modal akan lebih ini, akan lebih itu gitu ya. Tapi nggak ada clue, nggak ada yang firm gitu ya. Bagi pelaku pasar terutama. Ya, gue percaya nih akan diberesin. Nah, itu persoalannya. Jadi ini kritik terbesar, kritik terkeras ya menurut saya terhadap otoritas bursa nih dan pengelola bursa. Apa yang dilakukan oleh MSCI dan lembaga rating global lainnya dengan kondisi IHSG kita hari ini. Jadi ya nggak usah ini gitu ya. Ini soal reputasi. Artinya reputasinya udah rusak. Saya mau bilang udah dipertanyakan lah. Downgrade ya. Downgrade reputasinya itu ya. Mau ngomong apa aja karena nggak kelihatan policy actionnya yang kredibel gitu ya. Jadi siapa yang paling harus memperbaiki reputasi itu dengan mengubah persepsi? Untuk pasar modal tentu saja OJK. OJK, oke. Ya, yang kedua BI. BI. Ya, kan dia SRO ya. Pengelola Bursa Efek Indonesia. Nah, dia kan ada mandat juga. Dia memastikan nih sebagai Self Regulation Organization, dia mastiin kan aturan-aturan bursa itu jalan. Nah, jangan dibiarkan juga ada penyimpangan-penyimpangan atau hal-hal yang betul. Sumir gitu ya, sehingga menimbulkan peluang untuk orang membangun persepsi negatif. Gitu ya. Nah, perbaikan kredibilitas pasar modal kita nggak terlihat sampai hari ini. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Belum ada sesuatu yang meyakinkan? Belum ada. Itu Direktur Bursa Efeknya masih PLT kalau saya nggak salah. Iya, belum ada yang definitif. Harusnya itu kan urgent ya, untuk segera mendefinitifkan. Nah, yang di OJK juga ya sampai sejauh ini kita ngelihat
ya baru parade pidato kan. Nah, Ya. bahwa Bapak ini masalah nggak bisa selesai sama parade pidato gitu. Ya. Harus ada Actionnya. action yang jelas, terukur, Hmm. dan harus meyakinkan gitu ya. Kalau spesifik soal rupiah, siapa yang harus jagain? Nah, rupiah ini udah nggak cukup lagi nih kita ngomong siapa Oke. satu pihak. Hmm. Ini udah berkelindan soalnya, Oh. ya. Karena rupiah tadi, kalau di awal kita bisa bilang rupiah ini urusannya BI. Yes. Ya. Oke. Ya. Nah, cuman ini udah berkelindan sekarang. Apalagi ada geopolitik, Iya. ya, Hormuz, Hormuz, ya. Ada masalah dengan supply bukan hanya energi dalam hal ini BBM ya, tapi juga supply untuk pasokan industri pangan kita nih, pupuk apa segala macam ya. Ya. Nah, ini udah lintas kan. Oke. Nah, menurut saya ini kali ini itu menuntut ya adanya leadership untuk mengorkestrasi lembaga-lembaga terkait lintas departemen, lintas kementerian, nah lintas otoritas gitu ya. Untuk duduk bersama, kita punya roadmap apa untuk keluar dari kemelut ini. Ya. Jangan yang satu ngomong A, satu ngomong B gitu ya. Nah, itu yang nanti akan mengacaukan persepsi publik. Ya. Misalnya, oh kita nih lagi rupiah lagi anjlok kayak begini gitu ya. Tiba-tiba perdagangan buka tuh impor gitu ya kan. Barang jadi pula gitu kan. Ya kan? Iya. Buka tuh impor, kasih kemudahan impor misalnya. Ya. Jangan begitu juga, itu kan jadi kontraproduktif gitu ya. Nah ini kan perlu tahu nih, oke, yang paling vital, yang mesti diselamatkan apa, bagaimana menyelamatkannya, buat publik terinformasi dengan baik gitu ya, tanpa ada aspek menimbulkan kesan baik gitu ya. You should be honest lah. Ya, ini nanti kita akan ada penyesuaian di energi misalnya. Sampaikan saja penyesuaiannya dibutuhkan untuk jangka pendek karena kita sedang merumuskan langkah-langkah lebih lanjut supaya stabilitas nilai tukar kita bisa lebih baik. Ketika sudah baik, nanti kita akan tinjau lagi kebijakan ini gitu ya. Oke. Artinya bisa begitu. Artinya harus ada koordinasi lintas kelembagaan ya. Ya. Nah, sekarang yang paling lemah itu kan Menko nggak kerja nih. Waduh, ini. Menko nggak kerja nih, ya kan? Antar Menko nggak ngobrol nih, ya. Oke. Nah, terus kemudian menteri-menteri di bawahnya jalan sendiri. Oke. Nah, ini yang dilihat oleh orang-orang sekarang itu bukan lagi per satu menteri nih, gitu ya. Jadi ini orang udah melihat orkestrasi government ini kayak apa. Kenapa yang ini sama ini nggak sinkron, ini sama ini nggak sinkron gitu ya. Nah jadi menurut saya ya kabar baiknya adalah Menteri Keuangan kita sekaligus Ketua KSSK. Berarti di sana ada OJK, ada BI, ya ada LPS. Nah jika ini dilakukan, konsolidasinya dilakukan lewat KSSK ini, lalu kemudian hasil rapat di KSSK dilaporkan kepada Presiden untuk kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi lebih lanjut dengan para Menko supaya turunan ke bawahnya jalan dengan baik. Setidaknya kita punya titik terang tuh sampai kapan nih kita harus menahan gebukan ini gitu ya. Artinya kalau itu terjadi, market akan melihat ada keseriusan. Oh iya dong, iya dong. Oke. Dan persepsi berubah ya. Dan persepsi akan berubah. Pasti mereka akan mikir kan. Ini kan soalnya sekarang nih, secara prinsip orang tuh nggak ada soal sama apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi dari logika finance-nya nggak masuk. Belanja sosial kita, perlindungan sosial kan sekitar 800-an triliun ya. Pertanyaannya kemudian dari 800 triliun itu pemerintah bisa dapat penerimaan berapa besar? Nah di kuartal 1 terkonfirmasi tax ratio-nya cuma 7 atau 8% saja. Berarti kan menurun terendah nih dari yang pernah ada. Jadi mereka concern di situ gitu loh. Bukan, ya kalaupun mereka bilang dirasionalisasi lah itu MBG misalnya, Kopdes. Bukan berarti soal Kopdesnya atau soal MBG-nya. Tetapi ada logika keuangan yang nggak ketemu. Oke. Itu satu. Nah,
Belum bicara soal tata kelola, apalagi sekarang 3 pimpinan BGN yang dipecat sedang diperiksa Iya. oleh penegak hukum. Nah, artinya ini kita harus lihatnya bahwa ada concern ya dari pihak, ya concern ini sebenarnya dari rakyat kita sendiri sih. Iya. Iya. Ya, kemudian juga sekarang sudah menjadi concern dunia internasional. Nah, kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang serius yang harus diadres. Oke. Jadi bukan lagi bicara tentang ini program prioritas presiden, ini baik untuk rakyat, itu sudah selesai, itu nggak ada yang menolak. Orang menuntut sekarang governance, orang menuntut sekarang kalau lu ada pengeluaran, pemasukan lu gimana? Kalau lu ada pengeluaran terus nggak ada pemasukan, berarti lu bakar uang. Kalau lu bakar uang terus gimana lu bayar kewajiban-kewajiban lu ke depan? Ngeri kan orang-orang? Iya. Oke, pemerintah tetap maksa mau nerbitin aman, ada surat utang gitu ya. Iya. Preminya udah naik kan, resikonya udah Betul, tinggi, Betul. Iya. suku bunganya naikin. Ya orang nggak percaya lagi lah, orang pemasukan lu nggak ada, lu mau kasih bunga tinggi juga kan nggak yakin lah. Iya. Gimana bayarnya nanti? Paling di roll over gitu. Jadi ini menurut saya persepsi yang wajar dimiliki oleh orang-orang yang di luar pemerintahan. Ya. Oke. Oleh karena itu perlu sekarang ini pemerintah mengkonsolidasi. Nah, ibaratnya tuh begini, presiden mesti mengeluarkan dream team-nya Iya. di kabinet ini. Siapa di dream team-nya gitu ya? Ya artinya kan tuh kementerian di bidang ekonomi, Oke. Ekuin lah, ekonomi, keuangan, dan industri gitu ya. Lalu kemudian ya Kemenko-Kemenko-nya itu, Menko-Menko-nya itu gitu ya. Nah, bagaimana orkestrasinya bisa turun ke bawah dengan lebih terukur. Nah, terutama sekarang kita ngamanin, katanya kemarin udah swasembada beras ya. Yes, Iya. betul. Nah, kita ngamanin dulu aja pangan nih. Ya kan, jangan cuman beras gitu ya. Iya. Nah, mikirin mitigasi nih. Kita nggak bisa impor sapi, anggap begitu ya. Iya. Ya, impor pangan itu coba kita redam dulu deh. Nah, kita mikirin mitigasinya. Apa sumber pangan yang bisa kita punya nih? Oke. Nah, itu yang kita genjot nih. Kan itu pakai rupiah. Iya. Ya kan? Nah, begitu itu kita genjot, ada multiply efeknya. Multiply efeknya apa? Orang bekerja, Iya. orang punya penghasilan. Ketika Ekonomi. orang punya penghasilan, negara bisa narik pajak. Ekonomi berputar ya. Ekonomi muter. Itu yang ditunggu sebenarnya logiknya. Iya. Jadi bukan sebelah gitu ya, bukan berat sebelah. Pemerintah majekin terus gitu ya, nggak mikirin gimana mereka bisa dapat uang gitu ya. Tapi dipajekin, mereka punya apa, pajekin gitu. Iya. Nah, itu yang menjadi kritik terhadap pemerintah tentang kebijakan soal PPN misalnya, yang kemarin sempat ramai, ya kan. Nah, yang kedua, ya pemerintah harus memikirkan betul nih bahwa dengan meluasnya orang-orang yang bekerja di sektor informal, ya itu artinya kan pemerintah harus mikirin caranya mereka bisa migrasi ke sektor formal, ya. Nah, oleh karena itu kan perlu dilihat tuh, kenapa industri-industri ini tutup? Industri yang tutup ini itu sebenarnya masih bisa dioptimasi nggak? Kan bisa di take over dong. Iya. Oke. Contoh ya, menurut saya kalau ada pabrik milik swasta bangkrut misalnya, dia tutup. Nah, negara kan tinggal evaluasi, ya kan kondisinya, dikurasi aja lah itu pabrik. Ini mesin oke nggak? Orang-orangnya masih oke nggak? Nah, kalau semuanya masih oke, butuh modal berapa? Problem keuangannya apa? Take over jadiin BUMN atau merger apa atau patungan lah BUMN BUMD gitu ya. Iya. Muter nih, produknya apa? Kalau produknya tekstil, ya udah diambil negara aja. Ini kan muter ekonominya. Iya. Kalau kayak begitu, orang nggak banyak pertanyaan. Kenapa? Karena ada uang keluar, ada uang masuk gitu loh. Iya. Nah, ini sekarang Gitu. iya. Pertanyaan untuk publik. Kan sering orang mengaitkan gini, ekonomi tumbuh 5,61 Ya. kuarter 1 ya. Iya, kuarter 1, Mas. Tapi kenapa kok kayaknya uang itu nggak beredar di bawah gitu. Sulit gitu ya. Kok mestinya kan kalau 5,61 enak dong, karena kan tertinggi di G20 kan. Nah, gimana itu menjelaskannya? Apakah apa yang terjadi gitu loh sebenarnya? M0-nya udah nggak ada nih, Mas. Itulah, Bang. kita nih kadang-kadang
saya nggak ngerti ya kenapa bapak-bapak ini senang sekali, bapak ibu yang di pemerintahan senang sekali menyebut kita tertinggi nomor 1 di G20, nomor 2 di dunia. Come on lah. Jadi kalau mau ditaruh di G20 bandingin PDB kita di G20 nomor berapa. Jadi yang harusnya kita nggak bangga lah dengan pertumbuhan 5,61% itu karena negara lain cuma butuh tumbuh 2-3% gitu ya. Karena PDB-nya gede. Ya, dan yang berkontribusi atas PDB-nya juga lebih banyak. Gitu. Di Indonesia tumbuh 5,61%. Pengkontribusinya konsumsi. Nah, kemarin konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi masyarakatnya ditopang sama belanja sosial. Jadi ada uang 800 triliun dilontorin. Ya kalau kita bagi 4 gitu ya. Berarti kan 200 triliun udah turun nih kuartal pertama. Ya kan? Nah, itu dipakai buat konsumsi. Nah, akhirnya tumbuh 5,61% gitu ya. Ya, terus apa kualitas pertumbuhannya di mana? Nggak ada kualitas pertumbuhan dong. Ya kan? Nah, belum kita lihat kesenjangannya. Sektor mana yang mengkontribusi pertumbuhan, daerah mana yang jadi kita punya potret kesenjangan yang kita abaikan. Gini rasio kita itu cuma nempel doang, nggak disadari sebagai problem struktural. Padahal kalau gini rasionya nggak dirubah, maka komposisi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ya nggak akan berubah juga. Jadi makanya nggak salah menurut saya kalau muncul ide pajak kekayaan itu. Ya, gimana itu? Jadi karena 1%, kelompok 1% ini itu untuk mengurangi tadi disparitas. Iya. Jadi 10 orang terkaya di Indonesia, itu kekayaan yang satu orang tuh berapa kali APBN kita? Atau digabung kekayaan mereka berapa kali APBN kita? Wajar dong. Padahal mereka ini dapat dari portofolio loh. Orang-orang kaya Indonesia ini. Artinya apa? Mereka naik kekayaannya karena harga saham-saham naik. Ketika harga saham naik, kan aset mereka ikut naik ya. Lalu kemudian karena asetnya ikut naik, mereka bisa dapat plafon kredit lebih tinggi dari bank. Ya, dengan jaminan saham-saham asetnya itu gitu ya. Duit yang di bank duit siapa? Duit kita. Duit masyarakat. Nah, terus ketika dia untung, dia nikmatin sendiri gitu ya. Ya dia cuma cukup bayar pajak penghasilan gitu ya. Padahal dia pakai fasilitas rakyat gitu. Makanya kalau kita berlakukan pajak kekayaan, artinya itu masih normal kok. Ya mereka juga harus tahu bahwa ini kita harus puter. Jadi bilang dong, harus ada guidance, bukan guidance, harus ada sinyal dari pemerintah bahwa uang pajakmu ini kita akan generate supaya orang punya daya beli yang cukup. Punya pekerjaan penghasilan, dari situ mereka punya daya beli yang cukup, bisnis itu juga sustain, gitu loh. Jadi ini bukan soal akumulasi satu kelompok saja harusnya. Gitu. Dan itu di negara lain wajar dilakukan. Wajar pajak dilakukan, yang wajar besar. Sekali, iya. Nah itu kan sebabnya di beberapa negara kita melihat bahwa mereka nggak peduli kan mau miskin mau kaya. Nah, kalau lu naik transportasi umum gratis gitu kan. Lu mau miskin mau kaya kalau lu sekolah gratis gitu. Mau ke rumah sakit gratis. Iya. Nah jadi di kita aja nih di beda-beda ada orang miskin ada orang kaya gitu ya. Jadi public utilities dan public services-nya itu ngaco. Karena menurut Undang-Undang Dasar kan setiap warga negara berhak. Nggak ada dibilang itu hanya untuk orang miskin, kan nggak ada. Tapi penerapan itu akan efektif nggak Bang kira-kira pajak tadi pada pengusaha? PR pemerintah memastikan itu bisa efektif. Karena mereka sudah dapat fasilitas yang banyak dari negara. It's time to bargain, it's time to negotiate. Masa kita mau ngorbanin rakyat yang banyak for the sake untuk belain mereka? Lu dapat duit mudah lo selama ini. Ya kan? Lu mau apa-apa minta insentif, udah gue kasih. Ini waktunya kita kasih insentif buat masyarakat yang lain. Gitu loh bahasanya. Jadi ini soal ngerubah shifting aja. Ya enough is enough gitu ya. Kalau tidak ada keberanian untuk bersikap seperti itu, ya yang 10 orang terkaya dan kelompok 1% terkaya di Indonesia ini ya akan terus begitu aja. Ya mereka akan cari gimana caranya mereka akan tetap bisa menghindar lah dari ini, dari kewajiban-kewajiban redistribusi itu gitu ya. Kalau soal daya beli, yang katanya sekarang lagi lemah juga, ini seperti apa sih sebenarnya
daya beli kita itu? Daya beli kita itu kan dilihatnya sederhana. Seberapa banyak yang bekerja. Ya. Yang bekerja di sektor formal. Yang bekerja di sektor informal. Yang bekerja di sektor non formal gitu ya. Nah, dari klasifikasi itu aja kan ada rentang penghasilan. Ya. Nah, rentang penghasilan di overlay aja sama perkembangan harga-harga. Oke. Ya kan? Nah, itu kita lihat juga suara-suaranya. Nah, ini kan kelas menengah segala macam udah mulai mengeluh. Ya. Nah, keluhan itu make sense. Kenapa? Karena kelas menengah ini jangan dikira kelas menengah yang mau naik ke atas ya. Ini menengah bawah nih. Nah, bahasa gampangnya gini, kelas menengah itu adalah orang yang gajinya di atas UMR dikit. Oke. Jadi kalau ya kan batasnya 5 juta ya. Iya. Nah, kalau gaji lu di 5 juta, Iya. selesai udah tuh. Iya. Nggak boleh dapat bansos, nggak Nah. boleh dapat apa, nggak boleh dapat macam-macam udah. You live with your own gitu kan. Iya. Lu urusin tuh bayar kesehatan, bayar Semua tanggung sekolah. sendiri. Pokoknya urus sendiri urusan lu. Iya. Oh, angkutan umumnya mahal. Kagak mau tahu, pokoknya lu urusannya sendiri. Iya. Nah, ini mereka ini bayangkan dengan kenaikan harga apa yang terjadi. Jadi makanya orang-orang tuh agak worry sama Indonesia ini. Ini pemerintah bakar uang. Yang disupport tuh kan cuma desil terkecil ya. Ya. Yang kelompok termiskin yang 40% itu loh. Iya. Nah, sementara uang yang dimasukkan di 40% populasi yang termiskin ini nggak generate jadi uang lagi. Oke, habis di situ. Habis. Nah, ini bakar uang namanya. Ya masa pemerintah bakar uang? Ya kan orang ragu dong. Iya. Kalau lu startup bakar uang, ya oke lah Iya. gitu ya. Ya paling lu bangkrut. Iya. Cuma Iya. satu perusahaan. Kalau negara, ya tentu orang worry dong. Iya. Nah, ini soal kredibilitas gitu ya. Begitu menurut saya. Nah, untungnya ini kan masih ada yang punya daya beli nih. Ya. Ya kan? Nah, jadi yang punya daya beli ini itu kan harus dikelola juga nih. Oke. Iya. Nah, menurut saya jangan salah lagi ngasih kebijakannya gitu ya. Ya kan? Jadi kayak kemarin tuh misalnya kita melihat bahwa artinya ini orang-orang yang punya daya beli ini lagi kondisi kayak begini ini masih bisa konsumsi. Iya. Berarti kan mereka kuat banget secara keuangan. Betul. Nah, mereka harus kontribusi lebih dong buat negara dalam situasi sekarang ini. Nah, itu relevansinya pajak kekayaan tadi. Pajak menurut saya. tadi. Oke. Dia merasa membuat kebijakan, tetapi ternyata kebijakan itu ya nggak kelihatan sebenarnya ya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi makanya kita belakangan ini kan sibuk menyalahkan, Iya. salah menyalahkan, ya. Ini kerjaannya si Anu, kerjaannya si Ana gitu ya. Ya. Please berhentilah begitu. Kalian ini semua kan dibayar sama rakyat. Mereka pakai uang negara. Ya, sadar itu gitu. Nah, waktunya kerja buat rakyat dong gitu ya. Ya, kalau lu ngerasa ada yang nggak beres sama temen lu, tolong duduk bicara. Oke. Ini kita mesti ngapain gitu ya. Bukan waktunya lagi nyalahin ini si Anu, ini si Anu. Dan please Pak Presiden, menteri-menteri yang nggak capable pecat aja lah udah. Ngabis-ngabisin uang negara. Ya, Menko-Menko yang nggak kerja itu ya pecatin aja lah. Ngabis-ngabisin uang negara. Mereka hidup dari bangun sampai dari tidur sampai tidur lagi dibiayai sama negara kok. Iya. Iya. Masa kerjanya buat rakyat cuma begitu-begitu aja gitu ya. Nah, jadi menurut saya tuh perlu ada treatment begitu gitu ya. Jadi nih kita harus menunjukkan bahwa pemerintah mampu membangun teamwork. Iya. Kata kuncinya di situ ya. Di situ kata kuncinya. Jadi Nah, bukan pekerjaan 1-2 menteri ini. Bukan. Jangan ini dipolarisasi jadi 1-2 menteri. Ini itu yang menjadi problem terbesar juga ya tentang persepsi negatif tadi. Ini ngapain sih? Ini antar menteri kok nggak, antar otoritas kok nggak bisa ngobrol aja diam-diam. Betul itu. Ngobrol di publik. Harus ada gitu sinergi ya Bang ya. ya. Malah cenderung berkompetisi. Dan yang jeleknya kan pakai buzzer pula ya kan. Waduh. Iya kan? Serem, Iya kan? iya. Jadi itu buzzer-buzzer itu stop lah. Iya. Ya, buzzer-buzzer itu kan ngerusak aja. Iya, iya. Ya. Karena selain Noise. pembodohan itu merusak merusak kesehatan
cara berpikir pemerintah sendiri dan juga cara publik memahami apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Ya, nah lebih baik kita terbuka aja, jangan juga menganggap rakyat sendiri sebagai musuh gitu ya. Iya. Itu. Ya, betul. ini kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, misalnya tadi ya saya udah singgung tadi. Iya. Kita mau mengatakan pemerintah akan mengambil langkah yang agak ekstrim, mungkin agak tidak populis ya di rakyat. Cuman kita udah siapin safety net-nya ya untuk yang terdampak. Cuman ini akan berlangsung untuk beberapa waktu. Tapi setelah ini kita usahakan ini akan mulai ada perubahan gitu misalnya. Nah, pesan seperti itu tidak terlihat gitu ya selama ini. Jadi kata kuncinya itu ya tadi itu menurut saya. Ini orang menunggu pemerintahan ini bisa come up dengan one voice, one action, one direction. Ya kan? Betul. Output yang jelas, terukur, dan benefitnya terlihat buat rakyat. Gitu. Ya. Nah, kalau hari ini yang terjadi, rakyat justru makin miris. Ternyata MBG yang dibilang buat mereka jadi bancaan korupsi nih. Terbukti 3 orang ditangkap hari ini. 3 orang ditangkap oleh kejaksaan. Gitu ya. Nah, jangan menimbulkan luka terus Pak terhadap rakyat gitu ya. Jadi kalau mau dikotomi boleh dikotomi, tapi itu kan punya resiko. Nah, ingat juga dikotomi itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Nah, kita harus bisa lihat bahwa situasinya bisa kita orkestrasi dengan baik melalui kebijakan, melalui arah pembangunan dan politik anggarannya. Nah, kemudian mengawal semuanya berjalan dalam satu koridor ke tujuan yang sama. Jadi jangan slogan doang tuh Indonesia Emas 2045. Ya. Artinya presiden atau wapres tuh yang harus menyampaikan, mengkoordinasi. Ya, seperti sekarang ini situasinya. Ya, ada kebutuhan mendesak untuk itu. Ada kebutuhan mendesak untuk itu. Tapi sekali lagi kalau menurut saya, ya selain presiden, pada tingkat Menko itu juga harus punya kemampuan mengkoordinasi itu. Antar Menko juga harus bisa berkolaborasi, antar menteri. Jadi udah nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa saya sendiri. Mau pamer gue paling hebat gitu, nggak bisa. Dan ini bukan saatnya untuk tampil-tampil begitu ya. Jika ada menteri yang kayak begitu, dia sedang membawa bangsa ini ke kehancuran. Kalau masih ada yang ngomong gue paling hebat gitu-gitu ya, ya merasa dia yang paling hebat, ya sesungguhnya dia sedang membuat bangsa ini ya pelan-pelan masuk ke kehancuran yang lebih dalam. Karena intinya adalah teamwork ya sebenarnya. Teamwork. Nah, oleh karena itu menurut saya langkah baik itu bisa saja dimulai dengan KSSK tadi. Setidaknya untuk saat sekarang kalau KSSK punya roadmap yang bisa dijelaskan dengan baik, maka itu komunikasinya sudah mulai selaras ya antara BI, Kementerian Keuangan, OJK, LPS gitu ya. Nah, ini lebih confidence. Market lebih confident, publik lebih confident. Nah, gitu ini ya. yang penting itu ya. Itu yang penting gitu ya. Nah, jika memang ada kendala di sini ya, ya itu harus segera diselesaikan. Ya. Nah, yang paling penting tadi itu menurut saya, Pak Presiden harus nyermati juga nih para Menko-Menko-nya ini. Ya kan? Kalau memang cuman jago pidato ya udahlah, nggak usah lah, ganti aja lah. Karena ini bukan kampanye sekarang. Iya, ini udah lewat kampanye, jangan kampanye terus gitu. Harus real waktunya ya. kerja. Gitu. Gimana Mas Bung? Ini saran yang menarik. Mudah-mudahan segera ada action untuk memperbaiki persepsi baik kepada dunia internasional maupun kepada masyarakat ya. Jangan sampai kita biarkan masyarakat setiap hari diberi berita-berita pesimis ya. Karena sebenarnya kita itu mampu ternyata dari penjelasan Bang Kusviardi tadi. Peluangnya ada, tinggal bagaimana kita mau niat untuk melaksanakan gitu ya. Dan ini multidimensi ya sebenarnya kasus kenaikan penurunan rupiah, penurunan ISG itu multidimensi dan semuanya harus satu padu bersama-sama kita bekerja bareng. Saatnya untuk menunjukkan ini loh
kerja yang real. Ya. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bang Kusbriyadi. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Senang bisa diskusi. Ya, dan insight-insightnya menarik dan mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang positif juga buat kita semua. Ya. Ya, sampai jumpa Sobat Sindo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the point aja.